Oke, baik Pak. Perkenalkan, nama saya Anastasia Sri Devita Widya. NIM saya 2011061. Saya merupakan mahasiswa program studi Sistem Informasi Strata 1 dari kelas B. Nah, pada video kali ini saya akan membuat sebuah database dengan nama database rumah sakit. Nah, di dalam database rumah sakit ini, saya akan membuatkan 5 tabel yang berhubungan dengan operasional di rumah sakit. Nah, untuk tabel yang pertama, saya buatkan tabel pasien. Untuk tabel kedua, yaitu tabel dokter. Yang ketiga, tabel kamar. 4 tabel jenis layanan, dan 5 tabel untuk medical record. Nah, sebelum kita melangkah untuk membuatkan database-nya, pertama-tama kita harus mengaktifkan MySQL di Exam. Nah, di sini kita hanya menjalankan modul MySQL saja. Di sini kita klik Start. Nah, setelah MySQL-nya sudah berwarna hijau, berarti dia sudah berjalan atau dalam keadaan running. Selanjutnya kita bisa close. Setelah itu, kita akan membuat database di sini dengan menggunakan CMD atau command prompt. Di sini kita bisa membuka command prompt dengan menggunakan Windows R. Nah, setelah seperti ini kita klik OK. Nah, di sini kita akan membuat database-nya. Yang pertama kita ketik cd/, setelah itu kita enter. Yang kedua cd exam. Yang selanjutnya cd MySQL. Selanjutnya kita ketik cd binderi atau bin. Setelah itu kita enter. Di sini kita akan masukkan MySQL strip view root. Nah, garis datar U ini merupakan nama dari user yang kita gunakan root. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita akan coba pertama kita melihat apakah database yang akan saya buatkan ini namanya tidak ada atau ada di dalam database sebelum-sebelumnya yang saya buat di PHP MyAdmin. Untuk melihat atau mengecek apakah database tersebut ada atau tidak ada, kita ketik show databases. Setelah itu kita harus ingat, kita harus mengakhiri semuanya dengan titik koma. Setelah itu kita coba enter. Nah, di sini sudah muncul database apa saja yang sudah saya buat di dalam PHP MyAdmin saya. Nah, di sini sudah ada nama database rumah sakit. Karena saya sebelum membuat ini, saya mencoba dulu untuk membuatkan video ini. Nah, karena di sini sudah ada database rumah sakit, dan karena kita mau membuat database yang sama, maka kita harus menghapus database ini terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Kita tinggal ketik drop database. Database apa yang mau kita drop? Nah, di sini kita sertakan nama database yang ingin kita hapus. Di sini rumah sakit. Setelah itu kita akhiri dengan titik koma, kita enter. Nah, di sini sudah berhasil. Row untuk database rumah sakit sudah berhasil kita hapus. Nah, sekarang kita coba cek lagi apakah sudah benar terhapus database yang kita hapus, yaitu rumah sakit. Cara mengeceknya sama. Di sini kita tinggal gunakan anak panah ke bawah atau ke atas karena sudah berisi tadi.
Sekarang kita klik enter. Nah, di sini untuk database rumah sakitnya sudah kosong. Berarti kita berhasil menghapus database rumah sakit sebelumnya. Tahap selanjutnya kita akan membuat database. Bagaimana cara membuat database? Di sini kita tinggal menuliskan create database. Database apa yang mau kita buat, kita tuliskan. Create database rumah sakit. Kita akhiri dengan tanda titik koma. Setelah itu kita coba enter. Nah, di sini jika query kita berhasil, maka akan menunjukkan query OK dengan satu row berhasil ditambahkan. Nah, sekarang kita coba cek kembali apakah kita telah berhasil membuat database rumah sakit. Kita tinggal pilih show database. Setelah itu kita coba enter. Nah, di sini kita sudah memiliki database untuk rumah sakit. Nah, setelah itu kita akan lanjut untuk membuat yang pertama, yaitu tabel pasien. Yang tersimpan di dalam database rumah sakit. Nah, yang pertama, sebelum kita meng-create atau membuat tabel pasien, kita harus memilih dulu. Memilih mana database yang akan kita gunakan. Di sini kita akan gunakan, kita klik use. Nah, karena kita akan menggunakan database rumah sakit, maka kita buat use rumah sakit. Kita akhiri dengan tanda titik koma. Kita enter. Nah, di sini database-nya sudah diganti, yaitu rumah sakit. Setelah kita berhasil memilih database rumah sakit, selanjutnya kita akan meng-create atau membuat tabel yang pertama, yaitu tabel pasien. Kita buat create tabel pasien. Setelah itu kurung pembuka, setelah itu kita enter. Nah, di sini kita akan memasukkan apa saja yang ada di dalam tabel pasien. Yang pertama, kita akan memasukkan ID rumah sakit. ID rumah sakit. Di sini kita gunakan tipe datanya, yaitu in. Kita gunakan not null. Setelah itu kita akhiri dengan koma. Selanjutnya kita buat nama pasien. Oh, salah teman. Anjing ini. Salah bu. Yang pertama, ID pasien. Di sini kita gunakan tipe data integer 11 not null, atau ID tidak boleh kosong. Kita akhiri dengan koma. Setelah itu
kita enter. Nah, untuk selanjutnya kita buatkan nama pasien. Di sini kita gunakan tipe datanya teks. Kenapa saya tidak menggunakan varchar? Karena di sini nama pasien berbeda-beda. Sebaiknya kita bisa menggunakan tipe data varchar maupun tipe data teks. Tapi untuk tidak membuang-buang kolom nama, sehingga kita menggunakan tipe data teks. Sehingga tipe data teks ini bisa memaksimalkan atau sesuai dengan nama pasien atau jumlah dari nama pasien. Sehingga tidak ada kolom yang terbuang. Selanjutnya kita koma. Kita enter, jenis kelamin. Tipe datanya juga kita gunakan teks. Bisa juga varchar 9, karena untuk jenis kelamin perempuan dan laki-laki yaitu jumlahnya ada 9. Tapi di sini saya menggunakan teks. Koma. Selanjutnya golongan darah. Ini saya gunakan teks. Di sini saya gunakan varchar. Kita gunakan varchar 3 karena golongan darah ada yang A, B, O, dan paling banyak itu AB, itu 2. Tapi di sini saya gunakan 3. Kita koma. Setelah golongan darah, umur pasien. Umur pasien. Di sini saya gunakan varchar juga. Varchar. Setelah itu alamat pasien. Alamat pasien. Di sini saya gunakan teks. Setelah alamat pasien, kenapa kita gunakan primary key? Karena ID pasien masing-masing berbeda, tidak boleh sama. Primary key untuk ID pasien. Setelah itu kita enter. Kemudian karena di sini ada kurung pembuka, maka di sini juga harus ada kurung penutup. Dan kita selalu akhiri dengan tanda titik koma. Dan di sini kita harus titik koma. Nah, setelah kita menambahkan fill untuk tabel pasien, kita enter. Nah, di sini kita telah berhasil membuat query-nya itu sehingga menampilkan query OK. Yang pertama, ID pasien. Di sini kita gunakan tipe data integer 11 not null atau ID tidak boleh kosong. Kita akhiri dengan koma. Setelah itu kita enter. Nah, untuk selanjutnya kita buatkan nama pasien. Di sini kita gunakan tipe datanya teks. Kenapa saya tidak menggunakan varchar? Karena di sini nama pasien berbeda-beda. Sebaiknya kita bisa menggunakan tipe data varchar maupun tipe data teks. Tapi untuk tidak membuang-buang kolom nama, sehingga kita menggunakan tipe data teks. Sehingga tipe data teks ini bisa memaksimalkan atau sesuai dengan nama pasien atau jumlah dari nama pasien. Sehingga tidak ada
kolom yang terbuang. Selanjutnya kita koma, kita enter, jenis kelamin. Tipe datanya juga kita gunakan teks. Bisa juga varchar 9 karena untuk jenis kelamin perempuan dan laki-laki yaitu jumlahnya ada 9. Tapi di sini saya menggunakan teks. Koma. Selanjutnya golongan darah. Ini saya gunakan teks. Di sini saya gunakan varchar. Kita gunakan varchar 3 karena golongan darah ada yang A, B, O, dan paling banyak itu AB, itu 2. Tapi di sini saya gunakan 3. Kita koma. Setelah golongan darah, umur pasien. Umur pasien. Di sini saya gunakan varchar juga. Varchar. Setelah itu alamat pasien. Alamat pasien. Di sini saya gunakan teks. Setelah alamat pasien, kenapa kita gunakan primary key? Karena ID pasien masing-masing berbeda, tidak boleh sama. Primary. Oke. Untuk ID pasien. Setelah itu kita enter. Kemudian karena di sini ada kurung pembuka, maka di sini juga harus ada kurung penutup. Dan kita selalu akhiri dengan tanda titik koma. Dan di sini kita harus titik koma. Nah, setelah kita menambahkan fill untuk tabel pasien, kita enter. Nah, di sini kita telah berhasil membuat query-nya itu sehingga menampilkan query OK. Nama dokter. Kita gunakan tipenya teks. Setelah nama dokter, jenis kelamin, teks. Setelah jenis kelamin, telepon. Di sini kita gunakan varchar 13. Setelah telepon, alamat. Kita gunakan tipe data teks. Setelah alamat, keahlian dokter. Kita gunakan teks. Setelah keahlian, kita buat primary key untuk ID dokter. Setelah itu kita enter, kurung penutup, titik koma. Di sini ada error. Di sini kita coba ulang. Mungkin di sini saya menuliskan create-nya salah. Lupa huruf E. Kita coba create
tabel dokter. Kita enter. Yang pertama ID dokter. Tipenya in 11. Setelah ID, nama dokter. Nama dokter, tipenya teks. Setelah nama dokter, jenis kelamin. Kita gunakan teks. Setelah jenis kelamin, telepon. Kita gunakan varchar 13. Setelah telepon, alamat. Kita gunakan teks. Setelah keahlian dokter. Kita gunakan teks. Soal keahlian dokter kita buat primary key untuk ID dokter. Kita enter. Masih error. Nah, tadi kesalahannya yaitu kita error pada. Nah, tadi sebelumnya di sini saya sudah coba membuatkan kembali atau mengubah kembali, ada kesalahan. Kesalahannya terdapat di jenis kelamin teks. Nah, pada tipe teks tadi, di sini saya akan menunjukkan errornya. Nah, pada tipe teks tadi, di sini ada pendobelan X, huruf X. Di mana tadi ya? Tunggu di sini. Di sini ada pendobelan untuk jenis kelamin tipe teks. Teksnya pendobelan huruf X, sehingga MariaDB atau servernya tidak bisa membaca. Nah, di sini saya telah mengubahnya sehingga query oke dan berhasil ditambahkan untuk tabel dokter. Selanjutnya kita akan mengecek apakah kita telah berhasil membuat tabel dokter dalam database rumah sakit. Kita buat dash dokter. Nah, di sini kita telah berhasil membuat tabel dokter dengan fieldnya ID, nama, jenis kelamin, telepon, alamat, dan keahlian dokter. Selanjutnya kita akan menginsert atau menambahkan data-data pada field-field tersebut. Kita gunakan cara yang pertama. Di sini kita insert into dokter. Yang pertama kita gunakan fieldnya. Di sini ID dokter, nama dokter, jenis kelamin, telepon, alamat. Setelah alamat, keahlian dokter. ID dokter, nama dokter, jenis kelamin, telepon, alamat, dan keahlian dokter. Kita enter, kita masukkan nilainya atau value-nya. Yang pertama, nama dokter, kita gunakan dokter.
Haris, jenis kelamin laki-laki, teleponnya 082144556789. Setelah itu alamatnya kita gunakan BTN, keahlian dokternya dokter umum. Dokter umum. Setelah itu tutup kurung, akhiri dengan tanda titik koma. ID, nama, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, dan keahlian. Kita enter. Nah, satu query berhasil ditambahkan. Kita coba cek, select bintang from dokter. Nah, di sini satu data dari dokter telah berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan menambahkan data berikutnya. Untuk dokter berikutnya kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu tidak perlu menambahkan fieldnya. Kita langsung membuat value atau nilainya. Insert into dokter, value dua, koma, dokter Widya. Setelah itu jenis kelamin perempuan. Setelah jenis kelamin telepon 0822345789. Setelah itu alamatnya TDM, keahliannya dokter gigi. Setelah itu kita akhiri dengan tanda titik koma. Sekarang kita coba tampilkan select bintang from dokter. Nah, setelah berhasil menambahkan data untuk dokter yang kedua, selanjutnya kita tambahkan data untuk dokter berikutnya. Di sini saya akan buatkan 3 contoh dokter. Ketiga, kita gunakan saja perintah cara yang kedua. Tidak perlu menggunakan fieldnya. Into, insert, into dokter. Value 3. Di sini salah. Di sini kita coba insert into dokter, value 3, nama dokter. Setelah nama dokter, jenis kelamin, bisa ubah saja di sini dokter.
perempuan, nomor telepon 08234234 24. Setelah itu alamat TDM, alamat kalian dokter anak. Setelah itu akhiri dengan kurung penutup titik koma. Enter. Sudah berhasil ditambahkan, kita coba select bintang from dosen. Koma kita. Oh salah. Select bintang from dokter. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan lagi satu data dari dokter. Selanjutnya kita akan membuat tabel berikutnya, itu tabel ketiga, yaitu tabel kamar. Di sini kita buat create table kamar. Setelah itu kita enter. Yang pertama ID kamar, in setelah ID kamar jenis kamar, untuk jenis kamar kita gunakan varchar 50. Setelah jenis kamar, tarif per malam. Per malam. Kita gunakan tipe datanya in. Setelah tarif per malam, fasilitas. Kita gunakan teks. Setelah fasilitas, kita buatkan primary key untuk ID kamar. Primary key ID kamar. Kita enter, kurung penutup, titik koma. Satu tabel telah berhasil kita tambahkan query di sini. Oke. Selanjutnya kita coba ngecek des kamar. Titik koma, enter. Nah, di sini adalah tabel kamar. Setelah itu kita akan memasukkan data-data dari setiap field-field yang ada di tabel kamar. Setelah kita berhasil membuatkan tabel kamar, selanjutnya kita akan menambahkan data-data untuk setiap field pada tabel kamar. Caranya yang sama, kita gunakan perintah insert. Insert into kamar. Saya langsung menggunakan cara yang kedua. Langsung menggunakan value atau nilainya. Di sini yang pertama ID kamar,
Di sini jenis kamarnya kelas 1. Yang pertama VIP. Setelah jenis kamar, tarif per malamnya, saya ambil contoh 2 juta. Setelah tarif, fasilitasnya ada, saya contohkan, ada AC, TV, sofa, bed, kursi. Di sini saya contohkan ini. Di sini kayaknya harus AC, TV, sofa bed, tempat tidur. Setelah itu kita coba VIP, tarif dan fasilitas. Kita coba enter. Satu query berhasil ditambahkan. Kita coba select bintang from kamar. Enter. Nah, di sini sudah berhasil kita tambahkan data untuk yang pertama pada tabel kamar. Selanjutnya kita masukkan lagi data berikutnya. Di sini insert into kamar value. Selanjutnya kelas 1. Setelah jenis kamar, tarifnya kita gunakan kelas 1. Untuk tarifnya 1.200.000. Setelah itu fasilitasnya ada tempat tidur, lemari pasien, dispenser. Kita contohkan seperti itu. Kita coba enter. Select bintang from kamar. Enter. Nah, di sini kita sudah menambahkan satu lagi. Di sini sekarang saya akan mencoba menghapus atau mengganti data yang ada pada tabel kamar. Selanjutnya kita akan tambahkan untuk kelas 2. Insert into kamar value
ya, kelas 2. Setelah itu tarif per malamnya 900.000. Setelah itu fasilitasnya kamar, TV, tempat tidur. Setelah itu kita kurung, kita enter. Coba select bintang room doors kamar. Setelah itu selanjutnya kita akan membuat tabel jenis pelayanan. Oke Pak, di sini saya sudah menambahkan atau membuat tabel jenis pelayanan, tabel pelayanan. Tadi di rekaman sebelumnya ternyata pada saat saya membuat tabel pelayanan saya lupa merekam layar, sehingga di sini saya sudah sampai pada tahap menambahkan data pada field yang ada di tabel pelayanan. Di sini saya langsung lanjut saja insert into pelayanan. Di sini pelayanan yang pertama yaitu rawat jalan. Surat inap. Rawat inap. Setelah itu untuk tarifnya $900. Setelah itu kasih titik koma. Enter. Kita coba select bintang from pelayanan. Nah, di sini sudah ada data untuk tabel pelayanan yang pertama. Selanjutnya kita lanjut lagi buat insert untuk pelayanan value 2. Jenis pelayanannya bedah. So itu tarifnya contohkan saja 950. Setelah itu akhiri dengan titik koma. Kita enter. Coba select bintang from pelayanan. Nah, di sini sudah ada. Selanjutnya saya buat tambahkan satu lagi, yaitu yang ketiga.
pelayanan gawat darurat. Rp475. Setelah itu kita enter, kita coba. Nah, di sini sudah terisi data-data untuk tabel pelayanan. Sekian video dari saya mengenai pembuatan database di MySQL menggunakan command prompt atau CMD. Terima kasih.